saya merasa sangat berterima kasih sekali pada Universitas Semarang, khususnya Bu Cici dan Mbak Kiki, yang dimana mereka rela menyumbangkan waktunya 1 jam untuk memberikan informasi yang dimana bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Dan saya meminta untuk memberikan konsultasi. Jadi kan ini nih curhatan nih, kan saya selalu katakan bahwa curhatan ini tidak semena-mena curhatan dan membuka aib. Jadi curhatan ini saya ingin membawa untuk lebih baik lagi. Bagaimana cara untuk membawa lebih baik lagi? Ya kita harus punya relasi yang lebih baik lagi. Jadi bukan cuman sekedar curhatan di mana habis curhat, recording stop, terus habis itu dipublikasikan, terus nggak ada solusi. Recording in progress. Jadi bukan nggak ada solusi, kita mencari solusi, tapi kan butuh waktu juga. Dan siapa sih Yuni? Yuni itu bukan siapa-siapa, karena itulah Yuni mencoba mencari koneksi, bagaimana caranya bisa menghubungkan kita kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang lebih profesional. Jadi saya butuh waktu untuk itu, dan dalam waktu 1 tahun lebih tidak-tidaknya ada beberapa orang yang mau menggandeng saya, walaupun saya kadang-kadang sampai ke GR-an ya karena ada yang menoleh saya, tapi sebenarnya bukan the first priority, itu adalah saya. Bagaimana saya bisa membantu kalian. Jadi bukan hanya saya yang menjadi center. Jadi bagaimana saya mencari solusi. Walaupun saya selalu katakan, saya tidak akan meminta kalian untuk stay di tempat saya, untuk terus subscribe saya, untuk melihat saya, tapi di dalamnya adalah kepura-puraan. Tapi di sini saya ingin mencari solusi. Oke, kalau bermasalah dengan pekerjaan, sakit, pulang Indonesia ada BP2MI. Nih kalau bukan sakit ya, ternyata salah. Kalau ada bermasalah dengan ketenaga kerjaan itu ke BP2MI, tapi masalah kesehatan ataupun apapun tentang sakit atau kecelakaan itu ada BPJS. Dan kalau kalian naik pesawat yang bermasalah itu ada Garuda. Kalau kalian ingin menabung uang, kamu bisa ke BNI. Dan sekarang kalau kamu ada masalah kesehatan mental, kamu bisa ke psikologi, yang dimana gratis. Dan kalau kalian kepingin ada pengacara yang bisa membantu kalian, saya ada Pak Martin yang bisa, Pak Martin Simanjutak yang membuka diri mau membantu kalian. Kalau kalian Jawa Timur ada masalah, kalian bisa cari Polda secara langsung. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan, yang dimana saya dikonekkan dengan beberapa orang yang bisa bermanfaat buat yang lainnya. Jadi nggak cuman dengerin curhatan nangis-nangis, terus nggak cuman Miss Yuni ki ngamuki wong sing uda-uda karo tukaran karo sindikat. Ya upgrade, kan semakin lama semakin upgrade, bener nggak sih? Jadi bukan mengorek-ngorek masa lalu saya yang jelek, terus habis itu kalian lupa bahwa saya sedang belajar menjadi baik lagi. Ya, saya punya masa lalu yang pastinya semua tahu betapa jahatnya saya, tapi bukan di jahatnya saya. Bagaimana saya ingin berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, benar nggak sih? Jadi saya selalu berdoa agar hidup saya itu bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak cuman ini aja. Aku nggak cuman mempoinkan buat kalian, kalian ini salah, ini tidak benar, itu tidak benar. Dulu kan saya sudah pernah ngomong, dulu kan sudah tak ajarin. Kenapa sih masih nggak bisa? Kenapa sih masih nggak bisa? Dan dari situlah saya ingin mengupgrade apa yang saya punya. Saya ingin melakukan yang terbaik. Bahkan sekarang curhatannya sudah nggak jelas. Ada tanah kaplingan, ada tanahnya rakyat, ini itu. Jadi saya semakin harus cari solusi. Semakin harus cari solusi. Biar saya tuh tidak menjadi center. Walaupun banyak yang mengatakan sama saya, Miss Yuni viewernya kurang nih, terus pendapatannya kurang Miss Yuni. Ya kan seperti yang saya katakan, tujuan awal saya membuka YouTube ini bukan di cuannya, tapi di informasinya. Tapi ternyata Tuhan berikan kelebihan saat saya melakukan ikhlas, saya mendapatkan uang yang dimana dari kalian. Dan saya ingin mengembalikan buat kalian dengan cara mengupgrade diri saya, memberikan lebih baik lagi. Jadi saya tidak ingin masa lalu saya terus dikorek-korek, akhirnya saya males bantu orang. Walaupun saya kadang-kadang cegah pingin bantu orang, tapi mau gimana lagi, hidup harus jalan terus. Jadi saya tidak mungkin berhenti perjuangan saya sampai di sini hanya karena saya selalu dihina oleh orang lain. Jadi saya tetap akan berjuang. Walaupun viewer saya jatuh, walaupun
yang lihat saya nggak banyak, tapi setidak-tidaknya dengan viewer saya yang sedikit atau viewer saya yang banyak itu bisa bermanfaat dan membantu orang lain. Hari ini saya meminta pertolongan dari Universitas Jawa Tengah. Suatu saat mungkin ada salah satu universitas juga membuka diri, dan hari ini sebenarnya saya lagi menunggu nih beberapa tokoh agama yang memberikan pencerahan, dimana bagaimana sih kita bisa mendekatkan diri kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi saya cuma selalu bilang, saya cuma minta nih, tiba-tiba ada ustadz ngomong, Mbak Yuni butuh ya, atau ustadzah ngomong, Mbak Yuni butuh pencerahan ya, itu saya butuh, karena saya kurang wawasan. Tiba-tiba ada seorang pendeta datang nih, ayo Miss Yuni berbagi nih, bagaimana caranya berbicara dengan teman-teman Nasrani. Tiba-tiba ada ustadz ngomong, Miss Yuni boleh nggak saya berbicara tentang teman-teman yang muslim yang ada di luar negeri. Tiba-tiba ada seorang Bante datang dan menanyakan bagaimana kalau saya ingin memberikan pencerahan. Itu doa saya. Dan doa saya kemarin, kalian masih ingat saya berdoa untuk Dr. Faiz untuk memberikan pencerahan, dan hari ini doa saya dijawab oleh seorang psikolog yang berasal dari Jawa Tengah. Ini bagi saya adalah sangat membahagiakan sekali ya, dimana doa itu benar-benar mujarab. Doa itu benar-benar dahsyat. Seminggu yang lalu saya mengatakan saya ingin berbicara dengan seorang psikolog, dan Tuhan sudah kirim Bu Cici untuk hadir dan berbicara dengan kita. Kenapa saya selalu bilang, yuk bantu share untuk yang bagus-bagus. Ini penontonnya nggak banyak, cuma 100 lebih. Coba kalau kita bicarain Mano. Coba dah kita bicarain Mano. Yang hadir berapa? Ratusan bahkan ribuan. Ini kenapa? Berarti kan edukasi memang sedikit peminatnya. Coba deh saya bertengkar sama orang ngamuk-ngamuk dan beker geger-geger, ribuan yang nonton. Benar gak sih? Nah, artinya adalah edukasi itu sangat minim sekali peminatnya, kecuali orang-orang yang sudah hatinya tenang, jiwanya tenang, ingin dimasukin ilmu-ilmu baru. Karena itu saya selalu bilang, nggak apa-apa pendengarnya sedikit, tapi setidak-tidaknya kita akan agree lebih baik lagi. Benar nggak sih? Yuk teman-teman, saya minta bantuan jempolnya dan juga share-nya agar bisa nyampe ke semua orang, khususnya teman-teman yang membutuhkan kasih sayang, yang teman-teman membutuhkan tempat untuk berbagi. Dan semoga nih, saya berdoa kalau hari ini Bu Cici sebagai seorang psikologis, dosen psikolog dari Universitas Semarang mau berbicara dengan kita, siapa tahu nih minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ada ustadz nih mau saya undang untuk berbicara dari hati ke hati, ada pendeta yang mau berbicara dari hati ke hati, ada Bante yang ingin berbicara dari hati ke hati. Jadi ya doa itu harapan kita berdoa, dan karena kita berdoa kita punya harapan, dan setiap ucapan adalah doa. Saya minta pertolongan buat teman-teman untuk mendoakan saya agar saya bisa mengundang atau bisa langsung berbicara dengan mereka. Jadi hari ini saya belum ngabsen kalian, tapi saya percayalah nanti perkiraan jam 2-an atau jam 3 saya akan ngabsen kalian. Saya minta maaf pagi ini saya tidak ngabsen kalian satu persatu. Saya ingin menjadi tempat untuk ngabsen kalian, setidaknya tetap semangat ya, tetap semangat, karena apapun yang terjadi hari ini itu akan menjadikan cerminan kita di masa depan. Apa yang terjadi hari ini itu karena cerminan masa lalu. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini itu karena masa lalu. Kalau hari ini kamu ada di penjara karena mungkin kamu masa lalunya mengalami atau melakukan kriminal, maka di masa sekarang kamu ada di penjara. Dan jika di masa depan kamu kaya raya atau kamu sukses, karena hari ini kamu proses berjuang sendiri. Jadi teman-teman, satu pesan saya seperti yang disampaikan oleh Bu Cici, tetap semangat, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena saat kamu hancur, orang lain juga hancur. Saat kamu terluka, orang lain akan terluka. Jangan pernah melukai diri sendiri karena ingin membahagiakan orang lain. Jadi tetap semangat, percayalah, cintamu pada dirimu sendiri itu lebih besar daripada cintamu pada orang lain. Dan satu,
cintailah Tuhan sebelum cintai dirimu sendiri, karena semua adalah milik Tuhan. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah setia menemani saya. Ya, sudah 1 jam berlalu dan appreciate banget dengan semua keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan hari ini sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami nafas yang gratis. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan yang lebih atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga keluarga kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong ataupun yang ada di manapun kita berada. Terima kasih sudah menjaga kami dan jagain kami sampai kami mampu menghadapi segala kehidupan ini. Terima kasih atas masalah yang Engkau berikan, terima kasih juga atas solusi yang Engkau berikan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Recording stop.